Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fa'ana bi wa bi ulumi fi tarani amin. Wa suha ainu fa'alin wa fa'ila ga af'alin ga aghiyatin wa ahwala. Jadi setiap fi'il yang isim fa'ilnya itu mengikuti wazan af'ala, ya, jadi kita bisa identifikasi di sini paling tidak dia itu adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan arti penyakit, ya, semacam cacat tubuh, ya, awiroya waru, atau bisa juga arahnya itu kepada yang berkaitan dengan warna. Contohnya khodiro akhdoru. Nah, dalam kasus yang semacam itu nanti wajib tashih ainnya, berarti kayak sawida ya aswadu, bayido abiyadu, ya. Awiro fawa awaru haifa fawa ahyafu, goyida fawa ahyatu, yang memang isim fa'ilnya mengikuti wazan af'alu, hawila ahwalu. Nah, nanti masdarnya pun diikutkan pada fiilnya, tidak terjadi pengiklalan. Hayafin, goyadin, awarin, hawalin. Meskipun sebenarnya syarat-syarat ketentuan untuk penggantian wawu dan ya menjadi alif itu sudah terpenuhi. Namun ternyata ada pengecualian yang memang ini merupakan kekhususan gitu ya. Kekhususan yang dimiliki oleh fiil-fiil yang berwazan af'alu pada isim fa'ilnya. Bisa dimengerti? Ya, Ustaz. Bait ke-972. Wa iya binta fu'ulun min ifta'al wa ain wawun salimat falam tu'al. Nah, nanti kalau ifta'ala dia itu mu'tal ain, maka nanti ainnya akan dirubah menjadi alif, ya. Pada wazan ifta'ala yang mu'tal ain nanti ainnya akan dirubah menjadi alif. Contohnya i'tada dan irtada. Yang i'tada ini basicnya kan dari i'tawada. Irtada basicnya dari irtayada. Karena ia berharokat dan sebelumnya terbaca fathah, maka nanti mu'tal ain ini ya akan dirubah menjadi alif. Nah, tapi nantinya kalau lafadz ifta'ala itu tidak menggunakan artinya sendiri, melainkan mengacu pada wazan tafa'ala, yakni adanya kesamaan ya dalam konsep fa'il dan maf'ulnya, adanya konsep istirak pada fa'il dan maf'ulnya, maka diarahkan di sana pada nilai tashih. Jadi tidak diiklal kalau memang awalnya dari wawu. Istawaro, ya. Istawaro, istawaru. Kenapa tidak diiklal? Karena mu'tal ainnya wawu. Nah, ini di sini wawu mendapatkan privilege, mendapatkan kelebihan yang nggak didapatkan oleh ya. Biasanya kan yang menang ya terus. Wawu ketemu ya, wawunya jadi ya. Mesti disalamatil ya. Mesti kan ya ini manja sekali. Tapi dalam kasus ini justru wawu yang menang. Nah, karena kalau ain fi'ilnya berupa ya wajib diiklal meskipun dia bermakna tafa'alu, ya, bermakna tafa'ala. Ibta'u wastafu, ya, wastafu. Padahal ibta'u ini kan artinya tabaya'u. Tabaya'u. Susah nulis pakai tangan kiri ya. Tabaya'u. Nah, tabaya'u. Istafa ya artinya tadarubu bisaif, saling tebas, saling menebas. John Kennedy ya yang nulisnya tangan kanan kiri, Mas Dawan. Wah, nggak tahu malah saya. Ya yang saya tahu itu John Kennedy bisa nulis kanan kiri. Maksudnya di saat yang
kanan sama kirinya itu bisa nulis. Bisa dua-duanya. Iya, memang dilatih. Oke. Tadi abana artinya apa? Ustaz? Menjelaskan, ngupin. Oh ya ya. Tapi Mas kata abana juga diartikan memotong. Jadi kan kalau sudah terpotong jelas, gitu. Maksudnya dari potong itu sudah jelas, gitu, nggak abu-abu lagi. Oke. Kita memotong. Kecuali kalau nanya panjang abana itu ya nanti arahnya ke teman-teman yang Nasrani itu. Abana maksudnya ya Tuhan Bapa itu. Oke. Kan ada kaligrafi tengahnya tulisannya abana. Itu bukan ayat Quran itu. Jangan terkecoh. Meskipun Arab. Meskipun Arab. Karena kan agama Nasrani lebih dahulu eksis dibandingkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya syariat Nabi Muhammad ya meneruskan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Cuman kan akhirnya syariat Nabi Isa itu mengalami perubahan dan dinisbahkan kepada Nazaret, daerah Nazaret itu kan. Itu masternya Ibanah itu ya? Iya, Ibana. Ibanah. Ya kayak kitab Ibanatul Ahkam itu pernah dengar Oke. Mas Rawan. Syarah Bulughul Maram. Wa in li harfaini dal i'lalus tuhik suhiha awalun wa aksun qatiyahi. Nah, nanti kalau dalam kalimat itu ada huruf ilah. Ada dua huruf ilah. Masing-masingnya berharokah. Sebelumnya terbaca fathah. Jadi ini ketentuan yang sebelumnya yang mengatakan kalau ada huruf ilah berharokat sebelumnya terbaca fathah kan akan dirubah menjadi alif. Nah, ini dalam satu kalimat ada dua praktek semacam itu. Jadi ada dua huruf ilah yang sama-sama berharokat sebelumnya terbaca fathah. Ini harus gimana? Nah, gitu. Dijawab lam yajuz ilaluhuma ma'an. Enggak boleh diilal kedua-duanya. Ni Allah ya tawala fi kalimatin wahidatin ilalani supaya tidak terjadi dua pengilalan dalam satu kalimat. Maka wajib mengilal salah satunya dan mentasih yang lain. Nah, yang paling berhak untuk diilal adalah yang kedua. Contohnya al-haya dan hawa. Al-haya dan hawa ini awalnya adalah hayayun dan hawayun. Hayayun dan hawayun. Nah, maka setiap dari ain dan lamnya di sini ada sebab iklalnya. Dia berharokat sebelumnya terbaca fathah. Nah, maka yang diamalkan untuk dipraktekkan iklal justru terjadi pada lam kalimahnya. Karena dia terdapat di pucuk. Dan namanya pucuk itu mahalut taghir. Namanya ujung. Di sanalah tempat perubahan. Ya meskipun kesannya cocok logi ya. Cuman ya benar sih. Yang namanya ujung kan tempat perubahan. Ya baik i'rab. Atau umpama karena kasusnya wawu yang berurutan nomor 4 itu. Dan hukumnya justru syad. Kalau yang diilal itu ainnya dan lamnya disahihkan. Sebagaimana lafadz goyah. Ini hukumnya adalah syad. Goyah. Nah. Wa ainu ma'akhiru qadzidama yakhusul isma wajibun ayyuslama. Kalau ain kalimah itu berupa wawu yang berharokat. Ya. Sebelumnya terbaca fathah atau ya yang berharokat sebelumnya terbaca fathah. Namun di akhirnya ada ziyadah yang khusus isim. Di akhirnya ada ziyadah yang khusus isim. Tidak boleh diiklal menjadi alif ain kalimat tersebut. Wajib untuk disahihkan. Ini sebagaimana contoh lafaz jawalan dan hayaman. Jawalan dan hayaman ini nggak boleh diiklal. Karena ada ziyadah alif nun. Yang ziyadah alif nun ini khusus untuk isim. Loh, fi'il itu ada yang belakangnya alif nun. Af'alul khamsah itu. Ya, kalau dalam kasus af'alul khamsah itu kan nunnya nun i'rab. Jadi berdasarkan i'rab. Nun alamat rofa kan.
Nah, sedangkan kalau alifnya itu kan fa'il. Nah, kalau dalam jawalan hayaman ini kan menjadi satu keutuhan. Ya beda ya. Nah, tapi hukumnya syad sebagaimana kata mahan dan daron. Ini memang pengayaan bahasa kita harus kuat ya saya rasa. Untuk contoh-contohnya kan meskipun banyak, cuman kan beberapa tuh jarang kita temui gitu loh. Jadi agak kurang aplikatif kalau vocabularis kita itu terbatas. Wa qabaya klip imani nuna idza kana musakanan kama batam bisa. Nah, ketika menyebutkan nun yang sukun ya sebelum ya itu dianggap susah, maka wajib merubah nun itu menjadi mim. Saya ulangi, manakala menyebutkan nun sukun yang terlebut sebelum ya itu dianggap susah, maka wajib merubah nunnya menjadi mim. Tidak ada perbedaan baik nanti bertemu secara langsung atau tidak. Wah, ini qobla. Ini bukan iya ini ya Mas Tawan, ini ba ini. Di Mas Tawan ba enggak? Yang mana, Sat? Wa qobla baklip mimani nuna idza. Masa iya? Ba. Oh iya, Pak. Pak, Tat. Iya, wa qobla baklip. Soalnya ini praktek bacaan iklab. Ba ini. Ini di nazomnya tulisannya pakai iya, di bak dalamnya juga pakai iya. Hafalan saya seingat saya pakai ba, makanya aneh. Jadi baik nun sama ba ini bertemu secara langsung atau tidak, nanti nunnya akan dirubah menjadi mim. Contoh mam batam biza, ya, mam batam biza. Nah, man bata ini contoh yang munfasil, yang pada kata imbiza, imbiza. Ini contoh yang mutasil. Imbiza. Kalau Ibiza yang di Eropa itu ya. Ibiza itu. Yang tempat wisata. Nah. Mambatam biza itu artinya man koto aka fa'alki'i an balika wa atrahu. Barang siapa yang mengabaikanmu maka buanglah ia dari hatimu. Ya. Jadi ya sudahlah biarin aja, dia nggak peduli. Buat apa kita habiskan pikiran untuk orang yang tidak mau bersua dengan kita? Ya kecuali kalau masih keluarga ya mungkin silaturahmi. Silaturahmi pun itu kaitannya yang memang biasa bertemu gitu loh. Biasa bertemu kok kemudian tiba-tiba nggak bertemu, itu yang memutus silaturahmi, yang nggak boleh, itu yang kayak gitu. Kalau sedari awal nggak pernah ketemu ya nggak ada kewajiban untuk menyambung gitu loh. Ya kayak kita sama saudara kita yang di Afrika, yang di Arab, kita kan sama-sama dari Nabi Adam. Oh kita harus ketemu mereka, kalau enggak nanti memutus silaturahmi, ya enggak gitu. Maksudnya yang memang kerabat yang kita tuh sering bertemu atau beberapa tahun sekali ketemu, itu jangan sampai putus gitu loh. Setiap lebaran ketemu, ya usahakan setiap lebaran bisa bertemu. Kok dari awal nggak pernah ketemu ya masa nah gitu ya, kita dosa semua. Nah, alif pada imbiza itu ganti dari nun taukid yang khafif. Faslun lisakirin sohan kulit tahrika min dilinin atin aina filin ka'abin. Kenapa harus dipenggal ya? Padahal kan nyambung, nggak dipotong sama keterangan lain. Sekarang kasusnya kalau ada ain fiil yang berupa ya atau wawu yang berharokat sebelumnya terbaca sukun dan berupa huruf sahih. Nanti wajib hukumnya memindah harokat ain kepada huruf sukun sebelumnya. Contoh ya binu dan yakumu. Asalnya ya bayinu dan yakumu dengan dibaca kasrahnya dan dhammah wawunya. Harokatnya dipindah kepada huruf sukun sebelumnya yang berupa huruf sahih, yakni ba dan qaf. Begitu juga pada lafaz abin. Nah, berarti lafaz abin ini
asalnya adalah abyin. Abyin ya begini. Kemudian nukilat harakatil ya'i ila ma qablaha. Kenapa? Lidokfia ala tahamil harokah karena dia dianggap lemah membawa harokat wa kuwati sahih kuwati harfi sahihi alaihi dan huruf sahih kuat membawa harokat ditukar menjadi abin. Kemudian hudifatil ya lil tika isakinin fasoro. Ya, hitung-hitung murajaah ilalah Mas Ahmad. Iya, Ustaz. Fa'in kana sakinu ghairu sahih lam tuqalil harokatu nahu baya'a bayana dan awako. Kalau nanti huruf sukunnya itu tidak sahih, enggak ditukar. Contohnya baya'a. Gimana mau ditukar ke alif? Alif kan enggak bisa bawa harokat. Bayana. Masa jadi bayaina. Awako menjadi awako kan enggak. Jadi harus huruf yang sahih. Berikutnya malam yakun fi'la ta'ajubin wala qabyada aw ahwa bila min ulila. Harokat ain akan dipindah kepada huruf sukun yang sahih sebelumnya. Selagi di sana bukan berupa fi'il ta'ajub ataupun fi'il yang berbina mudha'af ataupun juga fi'il yang nakis. Kalau tergolong dari fi'il ta'ajub, mudha'af ataupun dia fi'il nakis nanti tidak dipindah. Ya ulangi, pemindahan harokat kepada huruf sebelumnya yang berupa huruf sahih selagi fi'ilnya pertama bukan fi'il ta'ajub, bukan mudha'af atau bina nakis. Kalau terhitung salah satu dari itu berupa fi'il ta'ajub, mudha'af atau bina nakis maka tidak boleh dipindah. Contohnya di sini maaf yana syai'ah, betapa terangnya hal itu. Wa abyin bihi, ya sama artinya, cuma kan beda format aja. Wa ma aqwamahu wa aqwim bihi. Nah, contoh lagi sebagaimana lafaz ibyadha dan iswadda. Ibyadha dan iswadda ini kan ya kasusnya memang ini ya digandakan memang. Digandakan huruf akhirnya meskipun tidak apa namanya, tidak bina mudha'af sebagaimana pengertian mudha'af itu ya. Tapi di sini yang dikehendaki adalah memang manakala berhadapan dengan huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid. Ya kayak contoh kemarin kan alawi itu bertemu dengan ya musyaddadah. Dan nahu ahwa. Nah, ahwa ini bina nakis. Jadi sebenarnya bina bukan lebih terkonsentrasi pada bina nakis, melainkan kalau ainnya dia itu adalah huruf ilah, fi'ilah huruf ilah, berarti binanya lafif makrun. Ya, binanya lafif makrun. Wa mithlu fi'lin fi dzal i'lal ismu duha mudhari'an wa fihi wasmu. Nah, isim yang nanti mirip dengan fi'il mudhari, baik dalam ziyadahnya saja atau dalam wazannya saja, nanti aplikasi i'lal berupa pemindahan harokat itu juga bisa diaplikasikan. Yang sebelumnya untuk fi'il bisa diaplikasikan kepada isim. Isim yang bagaimana? Mirip dengan fi'il dalam ziyadahnya atau dalam wazannya. Untuk yang sama ya, dalam ziyadahnya saja. Umpama pada lafaz tabiun ya. Wa wa mislu tihliin minal bait. Wal aslu tibyi, awalnya wazannya tibyi. Wazannya itu tif'ilun, tihli. Tibyi. Kemudian di sini bisa kita lihat taknya itu kasroh, baknya itu sukun. Tibyi. Tif'il. Harokat ya akan ditukar kepada bak
maka menjadi tibi. Oh, berarti ini bukan tabi, ini tibi. Tibi ini. Naskahnya banyak perlu direvisi harokat. Mending nggak usah diharokati mungkin daripada sesat. Mungkin yang mending diharokati itu wazan-wazan kayak tili gini loh. Oh, ini sudah kasih harokat sesat lagi. Ya. Kemudian isim yang mirip dengan mudhorik dalam wazannya saja. Contohnya makomun. Makomun ini asalnya adalah makwamun. Ya karena kan kalau kita lihat dari runtutan hurufnya ya, ini kan mirip dengan wazan yaf'alu. Yaf'alu. Yang awal ada harokat fathah. Kemudian diikuti dengan sukun. Yang ainnya berharokat fathah. Nah, maka harokat wawu akan dipindah ke qaf. Ya, menjadi makoumun. Makoumun. Kemudian wawunya akan dirubah menjadi alif limutajazatil fathah. Karena untuk menyesuaikan dengan fathah. Menjadi makomun. Ya karena kan meskipun sekarang dia sukun, makomun ya, makomun sekarang dia sukun katakan. Tapi kan yang dilihat adalah al-aslunya dalam kasus ini memang makomun. Makomun menjadi makomun. Kemudian fa'in asbahahu fi ziyadah wa zinah. Kalau sekarang miripnya itu malah dua-duanya. Ya ziyadahnya dan wazannya. Fa'imma ayakula mangkulan min fi'lin aula. Maka kita lihat dulu isimnya itu hasil curian. Ya. Hasil curian dari fi'il atau bukan. Maksudnya formatnya itu bisa saja diambilkan dari fi'il gitu. Nah, kalau diambilkan dari fi'il nanti diiklal. Contohnya Yazid. Yazid ini dari segi wazan dan dari segi ziyadahnya sama. Karena awalnya kan Yazid. Yazid. Yazidu. Ya. Wazan fi'ilnya yaf'ilu. Ziyadahnya juga sama. Ziyadahnya berupa ya. Nah, wazannya suaranya juga sama. Yaf'ilu yazidu. Nah, maka dalam kasus semacam ini diiklal menjadi yazid. Nah, kalau tidak merupakan hasil penukilan, maka tetap disahihkan sebagaimana abiyado dan aswada. Ini sama dalam ziyadahnya ada hamzahnya. Kemudian sama dalam wazannya yaf'alu. Kan untuk bab 4 bayido yabiyadu fa'ila yaf'alu. Tapi abiyadu ini bukan hasil nukilan dari fiilnya. Memang sudah secara independen ada wujudnya. Meskipun wazannya mengacu mirip dengan wazan fiil. Nah, kalau Yazid itu kan nama orang yang memang nama orang itu diambilkan dari fiil. Memang diambilkan dari fiil. Abiyadu tidak. Hanya saja wazannya memang wazan fiil. Abiyadu wa aswada. Kenapa dibaca fathah ini Mas Nawan akhirnya? Ya karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini dulu? Bisa diulang, ya. Yang mana? Barusan kan, Mas, sinyalnya jelek ya? Enggak. Oh. Mulai dari mana yang diulang? Yang abyadu, Ustaz. Untuk lafadz abyadu, meskipun toh wazan dan ziyadahnya sama untuk fiil, tapi dia tidak diambilkan dari fiil. Memang dia awal dibuatnya untuk isi meskipun toh dengan standar fiil. Beda sama lafadz Yazid. Yazid itu awal dibuatnya memang
Fi'il mudhari zada yazidu. Kemudian diambil untuk dijadikan alam, dijadikan untuk identitas orang. Yazid Al-Bustami atau Yazid bin Muawiyah. Sudah? Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Ustaz. Apa? Di Malang mulai dingin, jadi saya mulai batuk-batuk, mulai bilang. Padahal kemarin pas bulan puasa itu panas, tapi sekarang malah mulai dingin. Wa mif'alun suhiha kal mif'ali wa alifal if'ali wa istif'ali azili dal i'lali wa talzami wa hadfuha bin nakli rubba ma'arad. Jadi untuk lafaz mif'alun, ya, dia tidak dianggap serupa dengan fi'il. Sehingga dia tidak di'ilah dan dibiarkan saja ditashih. Contohnya miswak, miswanun, ya. Apalagi contohnya misyarun, mikwamun, kemudian mikwadun, nggak diiklal. Kenapa? Karena ya nggak mirip sama fiil, miripnya di mananya nggak ada. Begitu juga wazan mif'alun. Ya, wazan mif'alun ini juga disamakan dengan wazan mif'alun dalam artian apa? Dia ditashih, tidak diiklal. Kenapa? Karena ada keserupaan dalam tinjauan makna. Ada keserupaan dalam tinjauan makna. Ya sebenarnya kalau mif'alun ini bisa jadi mirip dengan fi'il mudhari bagi sebagian kabilah. Ada sebagian kabilah itu yang membaca huruf mudhara'ah dengan dibaca kasroh. Wa ma'adribu, idribu. Sebagian kabilah tadi. Mas Taman pernah tahu atau enggak? Belum pernah, Ustaz. Oh, iya. Seingat saya pas ngaji Tasriful Izzi dulu. Tapi dengan siapa? Allah alam. Kemudian dilanjutkan alif pada if'al dan istif'al itu buanglah. Ini menunjukkan bahwasanya masdar. Kalau masdar ini menggunakan wazan if'alun atau istif'alun dan dia mu'tal ain, nanti alifnya akan dibuang. Saya ulangi. Kalau wazannya if'alun dan istif'alun kemudian dia mu'tal ain berarti bina ajwaf, ya. Nanti alifnya akan dibuang. Kenapa? Karena alifnya itu akan bertemu dengan huruf sukun. Di mana bertemu dengan huruf sukun? Yakni alif yang merupakan hasil pergantian dari ain masdarnya. Contohnya lafaz iqomah dan istiqomah. Asalnya ikwamun dan istiqwamun. Nah, nanti harokat ain akan ditukar pada fa sesuai dengan bunyi bait tadi lisakinin sohan kulit tahri kamin dilinin atin. Apa itu lanjutannya? Dilinin atin aina fi'lin, dilinin atin aina fi'lin ka'abin. Kemudian wawunya akan dirubah menjadi alif berdasarkan kaidah min wawin aw ya'in bi tahrikin usil. Alif anif bil ba'da fathhi muttasil. Maka bertemu dua alif di sana. Yang kedua yang dibuang. Kemudian setelah dibuang digantikan oleh tak ta'nis menjadi iqomah dan istiqomah. Jadi kalau kita runtutkan awalnya adalah ikwamun,
ditukar dulu harokatnya menjadi ikaumun, kemudian wawunya dirubah menjadi alif, ikomun, alif yang kedua ini dibuang digantikan dengan tak marbutoh menjadi ikomatun menjadi ikomatun. Untuk yang istiqomah juga sama ya, istiqwamun, istiqaumun, wawunya jadi alif, alif kedua dibuang digantikan tak marbutoh istiqomatun. Taknya ini kadang dibuang juga sebagaimana ajaba ijaban firman Allah iqamis shalah kadang aja nggak sering-sering amat ya. Wa malif alai minal hadfi wa min naklin fa maqulun bihi aidon gawin nahu mapuin wa manusunin wa nadar tashihu dhilya wa fi dhil yashtahar. Ketika nantinya ya dimabni maf'ulkan dari fi'il yang mu'tal ain, baik mu'tal ainnya itu ya ataupun wawu, wajib ya juga dipraktekkan iklal yang terdapat pada if'al dan istif'al dari menukar dan membuang. Nah, contohnya maf'ul dari fi'il madhiba'an, mabi'un dan makulun. Asalnya adalah mabi'un dan makulun. Harokat ainnya ditukar kepada huruf yang sukun sebelumnya. Sehingga bertemu dua sukun di sini. Yakni ain dan wawu maf'ul. Nah. Fa huzifat wawu maf'ulin, wawu maf'ulnya dibuang. Fasoro mabi'un dan makulun. Jadi kalau andaikan kita runtutkan ya, awalnya mabyu'un begini, kemudian ditukar harokatnya menjadi mabuyu'un ya, wawunya dibuang menjadi mabuiun, dan nanti baknya dikasrah li salamatil ya kan gitu ya. Kalau dalam makulun nggak perlu ada li salamatil ya ya, karena kan tetap dhammah awalnya makulun, kemudian ditukar menjadi makulun. Setelah makulun ini wawunya kedua dibuang menjadi makulun. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya pada lafadz mabiun itu harusnya dibacanya mabuun, harusnya mabuun dong. Kan yaknya dibuang, kan apa namanya wawunya dibuang, sebelumnya ya dhammah. Ya harusnya yaknya nanti dirubah menjadi wawu kan gitu. Disukuniha wan lima qablaha menjadi mabuun. Tapi justru orang Arab merubah dhammahnya menjadi kasrah untuk melamatkan ya. Dan hukumnya jarang mentashih lafadz yang ainnya berupa wawu. Saubun, masfunun ini jarang. Yang sering saubun, masunun. Nah, tapi lughahnya Bani Tamim, di sini dia mentashih ain yang berupa ya. Mabyu'un, makhyutun. Ini lughahnya Bani Tamim. Oleh karenanya musannif mengatakan kalau kasusnya pada wawu itu hukumnya langka untuk tashih, tidak diilah itu hukumnya langka.
Memang familiarnya diilal. Tapi kok logonya Banu Tamim, tasih itu hukumnya adalah masyhur. Berikutnya wasahil maf'ula min nahwi ada wa a'lil ilam tataharul ajwada. Nah, ketika nanti kasusnya ada fi'il yang dimabni maf'ulkan dari fi'il yang nakis binanya, ya maka yang nakis ini bisa saja nakis ya'i ataupun nakis wawi. Nah, kalau andaikan dia nakis ya'i, wajib mengiklalnya dengan merubah wawu maf'ulnya menjadi ya dan diidghamkan dalam lam kalimah. Contohnya marmiyun asalnya adalah marmuyun. Marmiyun asalnya adalah marmuyun. Di sini wawu dan ya, di sini wawu dan ya berkumpul dan salah satunya didahului oleh sukun. Nanti wawu itu kan akan dirubah menjadi ya sesuai dengan kaidah kemarin. Iya skuni sabiku min wawin waya watasola wa min urutin aria kan begitu. Wawu dan ya-nya wawunya akan dirubah menjadi ya dan ya-nya akan diidghamkan pada ya yang lain. Ya. Faya anik wawan faya gimana itu faya anik wawan liban namun goma gitu. Faya anil wawak liban namun goma. Wawunya dirubah menjadi ya dan idghamkanlah. Nah, di sini musonif nggak menyebutkan lagi kaidah itu karena sebelumnya telah disebutkan. Jadi marmuyun wawunya dirubah menjadi ya, marmuyun kemudian diidghamkan menjadi marmuyun, mimnya dikasroh disalamatil ya marmiyun. Nah, tapi kalau mutal wawu ini yang sahih yang tepat yang paling fasih justru disahihkan. Yang paling fasih justru disahihkan. Selagi fi'ilnya tidak berwazan fa'ila. Contohnya ma'duun dari ada. Makanya goza itu mazzuun. Goza itu mazzuun. Ya. Kenapa musonef ngomong dari ada? Karena nanti kalau karena nanti ada sebagian yang mengilal juga ya. Ma'duun menjadi ma'diyun gitu. Padahal dari fi'il madi fa'ala yaf'ulu. Nah, tapi kalau nanti dia itu mu'tal wawi dari wasan fa'ila yang saya diilal mardiyun. Contohnya irji'i ila robi radiyata mardiyah. Mentasih itu hukumnya sedikit mardiyun. Ya soalnya dalam kasus marduyun ya dalam kasus marduyun itu kan awalnya marduyun ada wawu yang berurutan berapa itu ya lebih dari 4 kan ya. Jadi ya wawunya identik dirubah menjadi ya. Nah, di sini mardiyun asluhu marduun dengan 2 wawu. Yang kedua dirubah menjadi ya karena mengikuti fiilnya. Karena dalam fiilnya itu wawunya dirubah menjadi ya karena sebelumnya terbaca kasroh baik mabni fa'il maupun mabni maf'ul. Nah, jadi ya karena mengacu pada fiilnya gitu ya, mengacu pada fiilnya. Kemudian bait berikutnya kaza wa jairi jal fu'ulu min
dilwawi la macam in au fardin yain. Jadi ketika nanti ada isim yang berbina fu'ulun, kalau dia jamak lamnya berupa wawu, ada dua versi tasih dan versi ilal. Ada isim wazannya fu'ulun dan dia berupa jamak berbina nakis wawi, boleh dua versi tasih dan ilal. Contohnya usiyun dan duliyun, jamak dari asod dan dalun. Abuwun dan najuwun, jamak dari abin dan najwin. Iqlal itu lebih fasih dibandingkan mentasih dalam saat jamak. Memang prioritas jamak itu di iqlal. Karena tasih itu untuk bentuk basic. Nah, kalau mufrad boleh tasih, boleh iqlal, tapi yang fasih justru ditasih. Ala menjadi uluwan, bukan menjadi iliyin. Atau utuwan. Dan hukumnya sedikit ilal, kosa kisian, harusnya kan kosa ya kusuwan, ai koswatan, tapi justru menjadi kisian. Ini hukumnya sedikit. Alasan pengilalannya apa coba juga? Lah wong asalnya memang wawu kok dipaksain diilal. Ya makanya hukumnya kan sedikit. Berikutnya wasya'anahu nuyamin fi nuwami wa nahunu yamin syududuhu numi. Ketika berwazan fu'alun sebagai jamak taksir yang ain fi'ilnya berupa wawu, boleh ditasih dan boleh diilal selagi lamnya itu tidak ada alifnya. Selagi lam fi'ilnya tidak didahului oleh alif. Jadi kita bisa perhatikan di sini lafaz yang berbina ajwaf, ya, yang ajwafnya ajwaf wawu, nanti ain fi'ilnya akan bisa diilal pada kasus jamak taksir selagi sebelum lam fi'ilnya bukan alif, tidak terdapat alif. Nah, contohnya lafaz so'imun ketika dijamakkan bisa menjadi suwamun, bisa menjadi siyamun, dua versi, iqlal dan tashih. Naimun, nuwamun, dan nuyamun. Nuwamun banyak orang tidur, suwamun banyak orang berpuasa. Ini ada korelasinya ya, biasanya orang puasa kan tidur. Mas Nawan nanti ketika suatu saat bulan puasa ke Arab, nggak usah kaget. Kalau habis subuh sampai jam 2, jam 3 siang, itu kayak kota mati. Tidur semua. Iya, soalnya mereka qiyamul lail. Qiyamul lail. Mau kerja apa gitu. Kayak yang umpama jualan sembako. Yang mau masak siapa? Mereka itu jualannya jam 2, jam 3 sore menjelang buka, persiapan buka. Ya montir-montir itu juga ya tidur, soalnya yang keluar beli kebutuhan itu siapa gitu loh. Jadi ya ada. Nanti malamnya ya buka sepanjang malam biasanya gitu. Atau jam 2, jam 3, jam 2-an biasanya, jam 2 itu sudah tutup. Jadi 12 jam bukanya. Nah, kalau sebelum lamnya itu terdapat alif wajib tashih. Contohnya suwamun dan nuwamun. Nah, ini wajib tashih. Andaikan kita paksakan iqlal itu hukumnya syad. Contohnya nuyamun. Ini bukan siyamun ya, suyamun kayaknya. Di Mas Nawan apa? Suyamun. Iya, di domah kan ya? Yeah. Sudah Mas Nawan, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Tidak ada. Ya, ya sudah kalau gitu. Kita lanjut besok ya, hataman. Yeah. Nah, lepas biasa kalau alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.